Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah, ada satu hal yang dalam kehidupan kita betul-betul mahal nilainya. Satu hal itu adalah kejujuran. Dan di antara sekian banyak kejujuran yang ada satu kejujuran yang paling penting, yaitu jujur kepada diri kita sendiri. Betapa seringnya tanpa kita sadari kita melakukan sesuatu yang nyata-nyata menunjukkan bahwa kita telah berbohong, berdusta, tidak jujur kepada diri sendiri. Sebagai salah satu contoh, kalau kita ditanya apakah membenci itu menyenangkan, kita pasti akan mengatakan enggak. Iya, siapa orangnya yang bisa senang, bisa bahagia dengan kebencian? Tetapi fakta menunjukkan kalau seandainya kita dihina oleh seseorang, manakah yang lebih kita pilih antara membenci dan memaafkan? Pada saat seperti ini kita merasakan betapa membenci sepertinya lebih menyenangkan daripada memaafkan. Padahal kita sendiri mengatakan bahwa membenci itu tidak enak. Kaum muslimin dan muslimah itu salah satu contoh. Contoh lain, ini kalau kita bicara tentang surga. Siapa orangnya yang tidak menginginkan surga dalam hidup ini? Surga menjadi dambaan kita. Siapapun kita, ketika ditanya apakah ingin masuk surga atau neraka, jawabannya pasti ingin masuk surga. Tapi betulkah kita menginginkan surga? Ada satu ayat di dalam Al-Quran yang kita pasti akan membenarkan ayat ini. Banyak di antara kita yang merasa ayat ini begitu sangat berat. Ayat ini ada di surat Ali Imran ayat 92 awal juz keempat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian semua tidak akan mendapatkan kebaikan yang sempurna. Dan albir sering diartikan sebagai kebaikan yang akan mengantarkan ke surga. Sehingga sebagian mufassir menyebut kata albir ini langsung dengan makna surga. Sehingga ayat ini memiliki makna kalian semua tidak akan bisa mendapatkan surga sampai kalian mau memberikan, menginfakkan apa yang kalian sukai. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ayat disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kita pasti akan mengakui kebenaran ayat ini. Tetapi kalau seandainya kita minta memberikan yang paling kita sukai ke orang lain, kira-kira apa yang kita rasakan? Kaum muslimin dan muslimah, Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan kalau kita ingin mendapatkan surga, berikan apa yang kita suka ke orang lain.
hampir semua kita akan mengatakan ini syarat sangat berat. Ini syarat sangat berat. Namun di sisi yang lain, kita justru merasakan bahwa ini sesuatu yang mudah, tetapi bukan pada kasus ini. Kasus lain yang hampir sama sebenarnya. Kita punya sesuatu yang sangat kita sukai, berupa barang. Saya sangat senang dengan barang itu. Barang itu nilainya sekitar juta. Tapi ada teman kita yang kemudian bilang begini, Bapak, Ibu, kalau Bapak Ibu mau memberikan barang yang Bapak Ibu sukai itu ke saya, ini rumah saya yang nilainya 200 juta, silahkan menjadi milik Bapak, silahkan menjadi milik Ibu. Kira-kira kalau itu betul-betul ditawarkan kepada kita, apakah kita berat melepas barang yang sangat kita suka yang nilainya 20 juta? Ketika dengan melepas itu kita akan mendapatkan rumah seharga 200 juta, kita akan mengatakan enggak. Saya malah senang melepas barang yang saya suka itu, karena saya akan mendapatkan rumah senilai 200 juta. Kita mengatakan itu bukan syarat yang berat, itu syarat yang ringan. Cukup saya melepaskan barang yang saya cintai ini, yang nilainya 20 juta, tetapi dengan itu saya bisa mendapatkan uang atau mendapatkan rumah senilai 200 juta. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukankah sebenarnya dua peristiwa ini sama? Bedanya kalau yang pertama tadi yang menawarkan adalah Allah, nah yang kedua ini yang menawarkan adalah teman kita. Ketika teman kita menawarkan kalau mau melepas barang yang kita sukai yang harganya 20 juta, kita akan mendapatkan rumah senilai 200 juta, kita ringan melepaskan. Sekarang apa jadinya ketika yang menyampaikan itu adalah Allah? Ayat 92 surat Ali Imran tadi, itu kalau kemudian kita panjangkan penjelasannya, itu sama dengan Allah mengatakan, wahai hambaku, kalau kalian ingin mendapatkan surga, kalau kalian mau melepaskan, mau memberikan apa yang kalian sukai itu, tidak diberikan kepadaku, tapi berikan kepada orang yang membutuhkan, ini surga dengan segala kenikmatannya, silahkan menjadi milikmu. Bukankah sebenarnya itu syarat yang ringan dari Allah Subhanahu wa taala? Tetapi tidak jarang kita masih merasakan itu sebuah syarat yang berat. Terakhir, kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini juga bicara soal kejujuran. Betapa kita belum bisa menjadi orang yang jujur kepada diri kita sendiri. Kalau seandainya kita punya barang yang kita sukai dan kita sudah ada niat untuk memberikannya ke orang lain, cuma masalahnya ada dua pilihan. Ada dua orang yang membutuhkan barang itu, si A dan si B. Nah, si A adalah orang yang kita sukai dan B adalah orang yang tidak kita sukai. Kira-kira kepada siapakah barang yang kita sukai itu kita akan berikan? Kita akan mengatakan, saya lebih suka, saya lebih senang, ya tentu akan saya berikan kepada orang yang saya sukai. Nggak mungkin barang itu saya berikan kepada orang yang tidak kita sukai. Itu juga contoh bentuk ketidakjujuran. Kenapa kita katakan ketidakjujuran? Karena ini berkenaan dengan pahala. Bukankah kalau kita berinfak, kita menginginkan pahala, dan pahala yang kita inginkan adalah pahala yang lebih besar. Nah, kalau memang kita menginginkan pahala yang lebih besar, manakah yang lebih besar pahalanya? Kita berikan kepada orang yang kita sukai atau orang yang tidak kita sukai? Kalau pakai bahasa bisnis, tentu kalau kita berikan kepada orang yang tidak kita sukai, pahalanya lebih besar, pahalanya lebih banyak. Lantas kenapa tidak kita berikan kepada orang yang tidak kita sukai? Kalau betul kita menginginkan pahala yang lebih besar. Kita menginginkan pahala yang lebih besar, tetapi ketika keinginan kita itu ada di hadapan kita, kita sepertinya menolak untuk mengambil apa yang menjadi keinginan kita. Sementara di sisi yang lain,
Kalau seandainya kita punya kebutuhan 300 juta dan kita punya sesuatu yang sangat kita sukai, kita akhirnya nggak ada pilihan yang lain kecuali melepas yang kita sukai itu. Dan ternyata ada dua orang yang berminat, si A dan si B. Si A orang yang kita sukai dan B orang yang tidak kita sukai. Si A bilang, saya bisa bayar barang yang bapak ibu sukai itu 150 juta. Kalaupun mau dinaikkan maksimal 200 juta. Padahal kebutuhan kita 300 juta. Di luar dugaan si B menawar. Saya bisa ambil barang bapak atau ibu nilainya 500 juta. Si A hanya 200 juta, si B 500 juta. Pertanyaannya, kepada siapakah barang itu kita lepas? Kita akan mengatakan saya akan lepas kepada B. Padahal B orang yang tidak kita sukai. Kenapa kita lepas ke dia? Karena dia berani bayar 500 juta. Bukankah kalau kita memberikan, melepaskan barang yang kita sukai kepada orang yang tidak kita sukai, pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, contoh-contoh yang tadi kita sampaikan sebenarnya mengarah pada satu kesimpulan. Sepertinya kita masih lebih percaya ucapan manusia daripada ucapan Allah. Kita sepertinya masih lebih percaya dengan janji manusia, tapi belum sepenuhnya percaya dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini menjadi renungan kita semua, bahwa kita masih harus terus memperbaiki diri kita. Mudah-mudahan program-program di Jelajah Hati ini betul-betul akan membuka pikiran kita, perasaan kita, akal hati dan jiwa kita, agar kita bisa menapaki jalan-jalan menuju kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang membuat kita nanti insya Allah mudah-mudahan hidup ini dalam keadaan hidup yang dipenuhi dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qali hadza fa astaghfirullah li wa lakum wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.